Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Jati Pangestu Wibowo dengan NIM terakhir 298. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Fikih Siasah dengan dosen pengampu yaitu Pak Danuar Setianto dengan materi yaitu pemikiran politik Mu'tazilah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah lahirnya. Secara harfiah, kata Mu'tazilah ini berasal dari itajalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan, yaitu A. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Thalhah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khilafah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. Yang kedua, muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap pelaku dosa besar. Tetapi yang jelas bahwa golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasional Islam. Selanjutnya ada ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Yang pertama itu ada At-Tauhid. At-Tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankan prinsip ketauhidannya. Yang kedua itu ada al-adlu atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adlu yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya. Yang ketiga itu ada al-wadu wal wa'id, janji dan ancaman. Prinsip dan janji dan ancaman yang dipahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Quran surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 7-8. Yang keempat itu ada al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Adapun pokok ajaran ini adalah bahwa mukmin yang melakukan dosa besar dan belum tobat, maka ia bukan lagi mukmin atau kafir, tetapi fasik. Yang kelima itu ada amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran dasar yang kelima adalah menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Ajaran ini menekankan manusia untuk berpihak kepada kebenaran di kebaikan. Selanjutnya materi yaitu tokoh-tokoh Mu'tazilah. Di antaranya yaitu ada Wasil bin Atta, Abu Jail al-Alaf, al-Jubai, dan yang terakhir itu ada Az-Zamakhsyari. Materi yang terakhir itu ada pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah. Nah, yang pertama itu ada tentang status pelaku dosa besar. Yang kedua ada tentang iman dan kufur. Yang ketiga itu ada tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang keempat itu ada tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada, hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Dan yang terakhir itu ada tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.